Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo dengan NIM 24074108. Dosen pengampu Bapak Zikri Wahyuzi, ST MKom, dengan mata kuliah kecerdasan tiruan. Dan di sini kami dikasih tugas untuk menjalankan sebuah kode program dari sebuah dataset Cipar 10. Nah, yang pertama kita akan import sebuah library. Nah, library ini digunakan untuk pengolahan citra, penuaan dataset Cipar 10, pembangunan arsitektur JNR, argumentasi, dan visualisasi hasil. Nah, setelah itu pada kode ini saya akan memanggil dataset dari Cipar 10, yang dimana dataset ini berisi dari 60.000 gambar berwarna serta ukuran 32 dikali 32 pixel. Jadi setiap gambar memiliki label dari kelas 10 kategori objek. Setelah itu data training. Nah, untuk data training ini kemudian dibagi kembali menjadi data training dan validasi. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data validasi digunakan untuk mengecek performa model selama training. Langkah ini penting untuk mendeteksi overfitting. Setelah itu kita akan mengecek sebuah set datanya. Di sini saya menentukan ukuran data. Tujuannya untuk memastikan dimensi gambar sesuai dengan 3 kali 32 kali 32 dikali 3 dengan jumlah data sudah benar. Format input output cocok dengan CNN. Dan setelah itu pada tahap ini nilai pixel gambar dinormalisasikan nilai awal pixel 0,0, nilai awal pixel 0 sampai 255. Setelah dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Normalisasi membantu model belajar lebih cepat dan stabil. Nah, setelah itu one hot encoding label kelas diubah menjadi bentuk one hot encoding. Contoh kelas 0001 00000. Ini diperlukan karena model digunakan categorical cross entropy. Nah, setelah itu data argumentation. Di sini saya menerapkan argumentasi data menggunakan image data generator. Teknik yang digunakan rotasi gambar, pergeseran presisi, flip horizontal. Tujuannya agar model lebih tahan terhadap variasi data. Setelah itu membuat model CNN. Pada bagian ini arsitektur CNN mulai dibangun. Config2D mengekstraksi fitur dari gambar. Relu fungsi aktivasi Maxpoly mengurangi ukuran future map. Lapisan ini berfungsi sebagai future ekstraktor. Setelah itu baik normalization dan drop
out. Back normalization menstabilkan proses training. Drop off digunakan untuk memastikan neuron secara acak, mengurangi overfitting. Ini membuat model lebih general. Setelah itu flatten dense layer, dan ini sebuah proses menjalankan kode programnya yang membutuhkan sangat lama, sekitar hampir 3 jam. Dan itu setelah itu flat dan dense layer, fitur map yang diratakan menggunakan flatten, kemudian dimasukkan ke dense layer untuk klasifikasi, dan terakhir menggunakan softmax output berupa probabilitas 10 kelas. Nah, setelah itu compile model. Model dikompilasi dengan optimizer Adam, loss function, categorical, cross entropy, metric accuracy. Tahap ini menyiapkan model training. Setelah itu callback. Callback digunakan untuk optimisasi training. Early menghentikan training jika performa menurun. Reduce run plateau menurunkan learning rate pada stagnan. Setelah itu training model. Setelah itu training model dilakukan beberapa epoch dengan validasi model belajar mengenali pola-pola dari gambar, dan ini prosesnya. Dan setelah itu model diuji menggunakan data testing, hasil evaluasi berupa loss dan akurasi. Ini menunjukkan performa akhir model. Itu mengambil gambar dari URL baru dari internet menggunakan URL. Gambar ini akan diuji sebagai data baru. Setelah itu processing gambar baru. Gambar diubah ukurannya menjadi 32 dikali 32. Kemudian dinormalisasi agar sama dengan data training. Nah, setelah itu dash have gambar diubah menjadi bentuk byte. Nah, ini wajib karena CNN hanya menerima input berbentuk byte. Setelah itu model memprediksi gambar output berupa probabilitas di setiap kelas dengan nilai tertinggi akan dipilih sebagai hasil akhir. Dan di sini hasilnya sudah ditampilkan, yaitu hasil prediksi dalam bentuk nama kelas dan objek. Ini merupakan output akhir dari sistem klasifikasi. Jadi kesimpulannya, dataset ini mempunyai alur lengkap CNN mulai dari input data, training, evaluasi hingga prediksi gambar baru. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.